Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya setelah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan yang ke-12. Insyaallah bagi 13. Insyaallah apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa amal-amal yang kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini pula kita bisa menunaikan ibadah salat tarawih, tentunya suatu rahmat buat kita semua. Mengapa demikian? Karena di saudara-saudara kita yang lain itu ada yang tidak bisa melaksanakan atau belum bisa melaksanakan karena ada berbagai halangan. Maka itu kita wajib bersyukur masih diberi kekuatan dan bisa melaksanakan sampai di hari yang ke-13. Nah, insya Allah kita selama depan nanti bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan sepenuh-penuhnya, dengan sebanyak-banyaknya dan kesungguhan, agar kita bisa benar-benar mendapatkan berkah, mendapatkan peningkatan amalan-amalan kita dan mendapatkan pengampunan manakala kita ada hal yang kurang atau tidak berkenan di Allah SWT. Bapak sekalian, kami di sini tidak memberikan ceramah atau memberikan kutuk, tidak, hanya kita sama-sama mengingatkan. Karena di sini banyak senior kita, Bapak Ibu semua, saya kira dari segi ilmu juga sudah cukup mumpuni. Namun demikian, kita di sini sebagai warga muslim, mari kita saling menjaga, saling mengingatkan manakala kita berada sama saudara, saling mengingatkan dan diberikan pengetahuan manakala ada yang kurang, termasuk saya pribadi. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan sesuai dengan judul yang kami sampaikan, yaitu terkait dengan adab majelis ilmu. Sebenarnya kaitannya dengan adab ini dari Bapak Ibu saya yakin semuanya sudah mengetahui, sudah banyak menjalankan itu, semuanya itu. Hanya saja di sini kami merefresh kembali, mengingatkan kembali, mungkin ada sesuatu yang terlupakan. Sehingga dengan demikian, manakala ada yang dilupakan, terlupakan, mari kita lakukan bersama-sama. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau melihat dari artinya, adab itu hanya sebagai bentuknya adalah sebagai dari sopan santun atau etika yang merupakan norma-norma, kalau aturan dalam kehidupan, dimana kalau di dalam Islam itu mestinya aturan-aturan dan adab itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Al-Quran dan di Al-Hadis. Sehingga demikian apa yang kita lakukan ini benar-benar mencerminkan
kebaikan atau kesolehan kita sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam. Tentu adalah hal yang berkaitan dengan kebaikan. Maka dari Bapak sekalian, kaitan adab yaitu misalnya jelas banyak kita lakukan. Begitu juga kaitannya dengan majelis ilmu. Kalau kita sambungkan dengan majelis ilmu berarti ya keseluruhan segala sesuatunya yang terkait dengan bagaimana majelis ilmu dilakukan. Itu adab-adabnya seperti apa? Karena dalam untuk mengikuti suatu kajian atau majelis ilmu itu tentunya tidak berbeda, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas lainnya. Misalnya dalam kita bersolat tentunya ada adabnya bagaimana sholat. Harus berpakaian yang rapi, yang bersih, pakai wangi-wangian insyaallah, maupun yang lain-lainnya. Itu juga dalam kita membaca Al-Quran mestinya juga kita bagaimana adabnya. Begitu juga terhadap kita bagaimana di majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah mestinya juga sebagai wahana bagaimana kita meningkatkan ilmu. Dan ilmu itu karena berdampak positif dalam kehidupan kita, tentunya dalam mencari ilmu atau mengikuti majelis ilmu itu sendiri itu harus memiliki adab. Nah, sedangkan majelis ilmu itu banyak sekali, Bapak Ibu bersani seperti ini. Ya, seperti ini adalah bentuk dari majelis ilmu. Pertemuan-pertemuan yang sifatnya kajian-kajian itu adalah majelis ilmu. Termasuk kajian pagi atau simaan Al-Quran atau yang lain yang sifatnya untuk mempelajari keilmuan itu adalah majelis ilmu. Mengapa demikian? Nah, hal ini sebagaimana disampaikan. Maaf sebelumnya saya berapa menit Pak? 7 menit tepat atau gimana Pak? Kan? Betul tentu ya. Khawatir ngeten kultum lah 7 menit. Khawatir saya nek 17 menit untuk 70 menit yang 11 dulu. Betul ya? Nggih pun ngeten. Ini adalah gini Pak, bahwa kaitannya dengan majelis ilmu itu di sini bahwa barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, sebagaimana disebutkan hadis riwayat Muslim nomor 2699. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi thoriqan illa tanha. Yang artinya tadi, barang siapa yang melaksanakan untuk menempuh jalan untuk memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan. Nah, karena dalam memudahkan ini adalah untuk semata-mata mencari surga, tentunya kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam adabnya. Sehingga dengan demikian adab itu benar-benar nanti apa yang kita inginkan itu benar-benar bisa tercapai. Berbeda manakala kita tidak menghiraukan adab-adab yang lain. Nah, di kasana ilmu, kasana buku-buku atau di media sosial itu sudah banyak dikupas. Hanya saja mari kita sama-sama saling mengajar. Termasuk saya sendiri ya, ini juga masih banyak dari kekurangan dan kami masih baru belajar. Apalagi di sini ada, maaf Ibu Hajah Anas Sofianas ya. Apa Ibu Bin? Ini kan sudah menjadikan tokoh ya. Katanya dengan ilmu saya kira sudah senior buat kami. Sehingga dengan demikian manakala ada kekurangan dikoreksi. Maka itu bagaimanakah majelis ilmu yang harus kita lakukan adab-adabnya? Di sini kami mengambil dari beberapa
buku yang kami baca, baik di buku maupun yang ada di media sosial, kami padukan gitu. Secara umum bahwa majelis ilmu itu milik adab atau aturan. Yang pertama yaitu adabnya adalah ikhlas. Saya yakin Bapak Ibu di sini hadir semua dalam keadaan ikhlas, didorong oleh ikhlas. Itu sesuatu yang muncul bukan karena saudara, bukan karena teman, atau bukan karena siapa saja, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan atas niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dapat ini tidak akan mengecewakan, dan itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat baik. Karena ikhlas itulah salah satunya yang menjadikan bagaimana ibadah kita itu diterima. Tidak kalau kita berniat dengan atas nama makhluk yang lain. Insya Allah itu akan dampaknya akan lain dan akan mengecewakan. Ketergantungan kita pada makhluk selain Allah, pada makhluk bukan karena Allah, itu nanti munculnya tetap akan mengecewakan. Pada itu bahwa kita menuntut ilmu, kita berangkat di sini, kita menghadiri Jumatan, kita menghadiri kajian akad pagi atau yang lain yang dilaksanakan di musola ini, di masjid ini, insya Allah dengan ikhlas akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kedua yaitu bersemangat menghadiri majelis ilmu, jangan rosok-rosok. Masalahnya banyak itu ya di beberapa kejadian itu juga hal yang kurang bersemangat banyak. Alang lantere duduk aja atau dipergunakan untuk yang tidak untuk mendengarkan, bahkan untuk aktivitas lainnya. Ini tentunya akan berpengaruh bagaimana niat kita. Usaha itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan mengkhianati hasil. Itu yakin. Dan itu pilihan. Nek awake dhewe menungso nggih, ana awake dhewe mung angger-angger itu nggih angger-angger. Yen tenanan itu nggih angsale nggih tenanan. Pada itu kita harus bersemangat. Tidak hanya ilmu sembarang dengan segalanya kita lakukan dengan penuh semangat. Kemudian bersegera datang ke majelis ilmu. Banyak nggih, ini penting nggih. Kenapa? Karena majelis ilmu banyak yang dikupas. Kalau dikupas itu nanti banyak hal, ternyata kita datang yang terlambat, informasinya telat. Nah, yang didapat separuh, mau ditakonin apa? Wah, boten ngertos. Kamu yang dibahas apa boten ngertos? Engko pas ono penjelasan tentang apa, kok jawabnya kata kula pas tujuh kula telat. Boten wonten boten ngertos. Itu yang bersegera datang. Maka itu seperti ini tadi, jangan hadir di sini bersama-sama dengan semangat, dengan bersama-sama bersegera datang, insya Allah kita akan mendapat sesuatu yang baik. Kemudian mencatat faedah-faedahnya. Catat faedah-faedah yang didapat dari kitab tadi yang dibahas apa. Kemudian mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang ada di majelismu yang tidak dapat dihadirinya. Nah, seperti tadi misalnya kula panjenengan kula misalnya telat ngoten nggih, mangke nyuwun pirsa. Bu, sing diaturke wonten Pak Ustaz napa tentang napa. Nah, menawi kurang misalnya jenengan kurang nggih nyuwun pirsa. Sehingga dengan demikian ilmu yang kita dapat benar-benar beruntut, apalagi kalau kajian-kajian yang sifatnya progresif, bertingkat, secara otomatis mau tidak mau yang kita harus ikuti dia harus bertahap demi tahap. Jangan sampai melompat-lompat, dan sehingga dengan demikian akan mengurangi hasil kita. Dan tenang, nomor 6 tenang dan tidak sendiri dalam majelismu. Panjenengan sekarang mirsani Bu, Bapak Ibu. Misalnya dengan adanya HP, maaf ya, itu HP banyak sekali. Itu berseliweran, ya, berseliweran di depan kita. Manakala ada seorang ustadz di sini, kalau sini saya kira nggak ada di sini. Itu banyak kalau saya mengamati. Itu ya mendengarkan, tapi tetap konsentrasinya pada HP. Tentu ini konsentrasinya akan terpecah.
ilmu yang kita dengar dan sorot yang kita lihat dari mata kita kepada pemberi ilmu tentunya akan berbeda. Karena dalam ilmu apa ya, ilmu pengamatan atau apa, bahwa pengamatan itu dapat di sekolah khususnya, bahwa mengajar itu harus paling tidak menggunakan alat peraga yang dilihat dan didengar dan dilakukan. Nah, dengan seperti itu secara otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana kita mendapatkan ilmu. Pas rapat-rapat sama Bu, ketika kami mimpin rapat itu ya, mendengarkan tapi tangannya aktif ya, scroll mungkin ada lihat YouTube apa gitu ya, membalas chatting waduh. Tentunya hasilnya akan berbeda manakala kita mengikuti secara langsung. Dan itu banyak terjadi di kalangan kita. Bahkan kadang-kadang saya berpikir ya, waktu saya misalnya di sekolah gitu ya, itu kan kadang-kadang ada rapat. Itu sering kami akan mengingatkan hal semacam itu boyo seperti gimana gitu ya. Dan itu perlu sekali kita lakukan. Nah, maka itu kita hendaknya bisa berusaha mengurangi aktivitas lain di samping untuk mendengarkan majelis ilmu. Karena ilmu bagi kita semua adalah sangat-sangat penting. Ilmu perlu kita hargai. Kalau tidak kita hargai ya ilmu tidak akan menghargai kita. Itu yakin kita, saya yakin itu. Kemudian tidak boleh berputus asa. Kita kok angel banget, ngaji kok angel banget, monggo. Putus asa itu adalah perbuatan dari nopo buat setan nopo gini nggih. Nah, karena putus asa itu sesuatu bagaimana manusia supaya tangguh, kurang bergagi, tidak mengikuti. Sangat putus asa, karena rahmat Allah lebih tinggi dan kita dilarang untuk putus asa. Gitu nggih. Kemudian yang ketiga, jangan memotong pembicaraan biasanya. Jadi misalnya kita ada yang ditanyakan, gitu, usul ada yang kurang pas disampaikan, jangan memotong karena adabnya adalah seperti itu. Dan juga malu menanyakan sesuai dengan yang dibahas saat itu. Dan tidak lupa Bapak, waktu kita pertama kali kita niat ikhlas dengan niat Allah, yaitu paling tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu niat kita. Dan yang terakhir, kalau acara sudah selesai, ya kita tetap berusaha untuk berdoa. Karena selama majelis ilmu itu pasti ada pembicaraan-pembicaraan yang kadang-kadang kurang pas, tidak mengenal sesuai dengan apa yang disampaikan. Maka kalau itu kita berdoa, kadang-kadang membaca dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfirullah. Itu. Jadi sehingga apa yang kita lakukan di majelis ilmu manakala itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ono gibah sithik-sithik, ono apa itu terampuni. Itu wajar dan itu tidak bisa lepas dari manusia. Mari kita dengan ada yang kami sampaikan ini, mari kita mengingatkan pada kita semua bahwa majelis ilmu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita dan dihargai karena jalan menuju surga. Mari itu Bapak sekalian, mari kita amalkan apa yang kita sama dari ini. Insya Allah nanti kita sama-sama. Ini untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Bukan untuk apa panjenengan, bukan. Juga untuk saya. Mungkin Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, dan atas kekurangan kami mohon maaf yang besar-besarnya, dan kami tidak bermaksud untuk nyinggung seseorang atau apapun. Kami hanya menyampaikan saja untuk kebaikan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini yang pertama kali Bapak saya berada di majelis ini. Saya alhamdulillah di sini masih ada jamaahnya. Di mushola kami itu jamaahnya 4 saf. 4 saf, Pak. 4 saf itu yang bapak-bapak 2 saf, yang ibu 2 saf. Ya, lumayan. Tapi ya panjangnya segini, sekitar 1 saf itu sekitar 10. Dari sekitar 40 orang di lokasi
musola kami 30-40 hasilnya. Dan apalagi nih menjelang 10 terakhir kedua atau 10 akhir terakhir maju. Musolanya pun pindah Pak. Pindah pun musola sing rame ini mungkin. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebaikan itu semata-mata untuk dari Allah SWT dan untuk kebaikan kita. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lanjutkan sholat witir 3 rakaat.